Berapa tahun kita sholat tapi nggak pernah merdeka. Diakui dan tidak, berapa tahun kita sholat tapi tidak pernah merdeka dari hawa nafsu. Karena mulai takbir sampai salam tidak sadar bahwa di situ ada peperangan akbar. Mulai takbir sampai salam itu ada perang yang sangat akbar, yaitu bukan setan lagi tapi perang pada hawa nafsu kita. Kita sadar dari tidur panjang kita bahwa mulai takbir sampai salam itu ada perang akbar, wala zikrullah akbar. Kita memerangi diri kita sendiri, menyalahkan diri sendiri, membetulkan, dan terjadi pembaharuan atau penyempurnaan. Memerangi diri itu ngoreksi diri, muhasabah. Muhasabah itu, sholatku bagaimana ya, bacaanku itu bagaimana ya. Ya, jadi selama ini gerakanku itu amarah, lawama, mutmainah. Koreksi. Gerakanku bagaimana? Bacaan sholatku bagaimana? Selalu koreksi diri. Dan alhamdulillah kita selalu dikoreksi ayat dan hadis. Enak nggak Pak Fauzi? Enak Bu Edi? Alhamdulillah kita selalu dikoreksi dengan cerita-ceritanya para nabi. Bahkan saya pernah membaca buku yang berjudul Ra'aitullah. Saya melihat Allah. Di situ ada bab tentang hawa nafsu. Ada keterangan seperti ini Bu Tuti. Hawa nafsu lebih tua daripada dirimu. Jelep saya, iya ya. Dari kata-kata itu jangan paham nggak? Bahwa hawa nafsu itu lebih tua daripada dirimu. Sebelum kita diciptakan, hawa nafsu itu sudah ada dan sudah menjajah. Kira-kira lebih lama mana hawa nafsu menjajah dengan Belanda menjajah? Paham Pak Ozi? Paham? Paham. Berarti selama ini kita sholat, tapi sholatnya masih terjajah, masih terjajah. Saya sholat kayak gini-gini dok, berarti nafsu lawama. Akhirnya tidak sholat lagi, amarah. Siapa yang mampu mengembalikan sholat, bahwa sholat itu adalah hebat, dengan sholat itu mampu merdeka? Siapa ini yang mewakili? Semoga kita termasuk. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allahumma rzuqna mu'jizatis sholah wa mu'jizatil Qur'an wal hadis wa lailatul qadri abadan abada. Ya Allah, jadikanlah sholat kami yang betul-betul merdeka, yang betul-betul mampu memerangi hawa nafsu, yang wala zikrullahi akbar. Istiqomah ya Allah, sabar, ikhlas, amanah. Istiqomah ya Allah, sabar, ikhlas, dan amanah. Tantangannya adalah dibenci ya Allah, mukhlisina lahuddin. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam sholat khusyuk, istiqomahkan kami bersama Al-Quran, istiqomahkan kami terpesona belajar hadis, istiqomahkan kami menjelajahi Lailatul Qadar abadan abada. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, rasakan Bu Tuti. Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, ternyata labbaik Allahumma labbaik itu merdeka. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lebih semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Turun. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Ada tambahan yang tak terduga, Pak Ghafur. Bututi, labbaik Allahumma labbaik itu sudah merdeka. Merdeka dari innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Merdeka dari penjajah kesirikan yang nyata dan tidak nyata. Dari sini sampun dipahami? Kesyirikan ada dua, nyata dan tidak nyata. Kesyirikan inilah yang menjajah. Nah, kita ini Pak Fauzi, kita ini sadar nggak terjajah atau dijajah kemudian pasrah qanaah sampai innalillah. Terus terang, sholat kita ini terjajah. Akhirnya sholat ibaratnya kacang itu hanya kulitnya doang, isinya tidak ada. Isinya itu tidak ada. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bagi yang nafsul mutmainnah fafirru ilallah. Tapi yang nafsu amarah dan lawama, nanti dulu tokoku, warungku, ya saya masih rapat, saya masih ini, namanya masih terikat, belum merdeka. Belum merdeka. Innalillah ini sudah merdeka dari ikatan dunia. Paham? Mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Merdeka. Ya ayuhan nafsul mutmainnah itu merdeka. Nah, ada renungan. Merdeka apa dimerdekakan? Hah? Dengan usaha nanti dimerdekakan. Bukan berarti ketika itu Nabi Yusuf tidak berusaha untuk merdeka. Berusaha, tapi usaha bukan nomor satu. Yang nomor satu adalah pertolongan. Pertolongan Allah. Wa ma ubarri'u nafsi. Gak akan Masya Allah, ubarri itu merdeka. Saya tidak akan merdeka dari jajahan hawa nafsuku. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak akan pernah merdeka dari jajahan hawa nafsuku. Kenapa? Karena hawa nafsu itu selalu la ammaratum bisu. La itu pasti menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rohima rabbi. Kecuali dirahmati Allah. Inna rabbi ghafur rahim. Ke atas Nazrin, ketika saya ketemu sama Bu Gubernur, ya ketemu sama Bu Gubernur, insya Allah dipertemukan Allah. Dan beliau ini menjelaskan ayat surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara tanda ketakwaan adalah infak, sedekah, lapang dan sempit. Dua, mampu menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan. Marah itu nggak boleh dihilangkan. Hawa nafsu itu nggak boleh dihilangkan. Bukan dihilangkan, dirahmati. Karena marah itu termasuk energi, harus diarahkan. Bukan dihilangkan, tapi diarahkan. Akhirnya terarah energi itu. Makanya kan wal kaziminal ghaidha, mampu menahan. Bukan menghilangkan, tapi amarah yang dirahmati. Amarah yang dirahmati itu kapan waktunya marah itu kontekstual dan timingnya pas. Bisa dipahami ya? Wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas. Dan beliau berpesan ini, cinta Rasulullah, sedekah, cinta anak yatim. Jadi ketika beliaunya masuk ke acara itu disambut dengan sholawat dan langsung menyantuni anak yatim. Beliau tidak pernah memberikan sambutan sepanjang ini, kata Pak Iwan. Gara-gara doa labbaik Allahumma labbaik,
akhirnya sambutannya menjadi ceramah dan beliau kelihatan bunyainya seperti itu. Jadi di majelis ini kita dipertemukan channel sedekah dengan sedekah, channel yatim dengan yatim, channel cinta Rasulullah, sholawat dengan sholawat.